Pengertian stres. Stres adalah segala situasi di mana tuntunan non-spesifik mengharuskan seorang individu untuk merespon atau melakukan tindakan. Itu menurut Shell pada tahun 1976. Respon atau tindakan ini termasuk respon fisiologis dan psikologis. Artinya stresor adalah stimulus yang mengawali atau mencetuskan perubahan. Di sini ada dua stresor, yaitu stresor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti demam, kondisi seperti kehamilan, menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Yang kedua, stresor eksternal, berasal dari luar diri seseorang, seperti perubahan bermakna dalam suhu lingkungan, perubahan peran dalam keluarga atau sosial, atau tekanan dari pasangan. Berbagai pandangan manusia yang mengenai stres menghasilkan pengertian yang berbeda-beda tentang stres itu sendiri. Stres hanyalah sekedar gangguan sistem syaraf yang menyebabkan tubuh berkeringat, tangan menggenggam, jantung berdetak kencang, dan wajah memerah. Paham realistik memandang stres sebagai suatu fenomena jiwa yang terpisah dengan jasmani atau tubuh manusia atau fenomena tubuh belaka tanpa adanya hubungan dengan kejiwaan. Sedangkan paham idealis menganggap stres adalah murni fenomena jiwa. Hal ini membuat kita sulit untuk menjelaskan kenapa jika fenomena stres hanyalah fenomena jiwa, namun memberikan dampak pada fisik seseorang seperti dada yang berdebar-debar, keringat, dan sebagainya. Tak seorang pun dapat menghindari stres karena untuk menghilangkannya berarti akan menghancurkan hidupnya sendiri. Itu menurut Hans pada tahun 1978. Stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. Pendekatan ini telah dibatasi dengan model psikologi. Model psikologi ini menggambarkan stres sebagai satu proses yang meliputi stresor dan ketegangan atau strain. Interaksi antara individu dengan lingkungan yang saling mempengaruhi itu dinamakan dengan interaksi transaksional, yang di dalamnya terdapat proses penyesuaian. Stres bukan hanya stimulus atau respon, tetapi juga agen aktif yang dapat mempengaruhi stresor melalui strategi perilaku, kognitif, dan emosional. Individu akan memberi reaksi yang berbeda terhadap stresor yang sama. Definisi tentang stres yang sangat beragam menunjukkan bahwa stres bukanlah suatu hal yang sederhana. Salah satu definisinya adalah stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Itu menurut Vincent Connelly dalam Mustamir Pedak 2007. Kemudian, kesimpulan dari para ahli tentang stres yaitu stres bisa terjadi karena manusia begitu kuat dalam mengejar keinginannya serta kebutuhannya dengan mengandalkan segala kemampuannya dan potensinya. Manifestasi stres. Stres sifatnya universality, yaitu semua umum orang dapat merasakannya. Tetapi cara pengungkapannya berbeda-beda atau diversity, sesuai dengan karakteristik individu. Maka responnya adalah berbeda-beda untuk setiap orang. Seseorang yang mengalami stres dapat mengalami perubahan-perubahan yang lain yang terjadi pada tubuh mereka. Yang pertama ada perubahan warna rambut atau ubadan kerontokan. Wajah tegang, dahi berkerut, mimik nampak serius, tidak santai, bicara berat, sulit tersenyum atau tertawa, dan kulit muka kedutan atau tifiksialis. Yang berikut ada nafas terasa berat, sesak, timbul asma, jantung berdebar-debar, pembuluh darah melebar atau menyempit atau kontriksi, sehingga mukanya nampak merah tepi atau peripher. Terutama ujung-ujung jari juga dingin dan kesemutan atau pucat, serta pembuluh darah menyempit sehingga terasa. Kemudian lambung mual, kembung, pedih, mules, sembelit atau diare sering berkemih. Berikut ada otot sakit seperti ditusuk-tusuk, pegal, dan tegang pada tulang terasa linu atau kaku bila digerahkan. Yang berikut ada kadar gula meningkat pada wanita mens tidak teratur dan sakit atau dysmenorrhea. Yang berikut libido menurun atau bisa juga meningkat. Setelah itu gangguan makan bisa meningkat dan tidak ada nafsu makan sama sekali atau tidak bisa tidur, sakit mental atau histeris. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Kondisi-kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut stresor, meskipun stres dapat diakibatkan oleh hanya satu stresor. Biasanya karyawan mengalami stres karena kombinasi stresor. Menurut Robbins,
pada tahun 2001. Ada 3 sumber utama yang menyebabkan timbulnya stres, yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi karena lingkungan tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap karyawan. Dalam lingkungan terhadap faktor lingkungan, terdapat 3 hal yang dapat menimbulkan stres bagi karyawan, yaitu ekonomi, politik, dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat karena adanya penyesuaian terhadap ketiga hal tersebut membuat seseorang mengalami ancaman karena stres. Hal ini dapat terjadi, misalnya perubahan teknologi yang begitu cepat. Perubahan yang baru terhadap teknologi yang membuat keahlian seseorang dan pengalamannya tidak terpakai karena hampir semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dengan adanya teknologi yang digunakannya. Kemudian ada faktor organisasi. Di dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres, yaitu role demands, interpersonal demands, organizational structure, and organizational leadership. Pengertian dari masing-masing faktor organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, role demands. Di sini peraturan dan tuntutan pekerjaan yang tidak jelas dalam suatu organisasi akan mempengaruhi peranan seorang karyawan yang memberikan hasil akhir yang ingin dicapai bersama dalam organisasi tersebut. Kemudian ada interpersonal demands, mendefinisikan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lainnya untuk suatu organisasi. Nah, hubungan yang tidak jelas antara karyawan satu dengan karyawan lainnya dapat menyebabkan komunikasi yang tidak sehat, sehingga kebutuhan dalam organisasi terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial akan menghambat perkembangan sikap dan pemikiran antara karyawan yang satu dengan karyawan lainnya. Berikut ada organizational structure, mendefinisikan tingkat perbedaan dalam organisasi di mana keputusan tersebut dibuat dan jika terjadi ketidakjelasan dalam struktur pembuat keputusan atau peraturan maka akan dapat mempengaruhi kinerja seseorang karyawan dalam organisasi. Yang berikut ada organizational leadership, berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh seorang pimpinan dalam suatu organisasi. Karakteristik pemimpin menurut Demikian Group dibagi 2, yaitu karakteristik pemimpin yang lebih mengutamakan atau menekankan pada hubungan yang secara langsung atau pemimpin dengan karyawannya serta karakteristik. Kemudian pemimpin yang hanya mengutamakan atau menekankan pada hal pekerjaan saja. 4 faktor organisasi di atas juga akan memberikan batasan dalam mengukur tingginya tingkat stres. Pengertian dari stres itu sendiri adalah muncul dari adanya kondisi-kondisi suatu pekerjaan atau masalah yang timbul yang tidak diinginkan oleh individu dalam mencapai suatu kesempatan, batasan-batasan atau permintaan-permintaan di mana semuanya itu berhubungan dengan keinginannya dan di mana hasilnya diterima sebagai sesuatu yang tidak pasti tapi penting. Yang ketiga ada faktor individu. Pada dasarnya faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam keluarga, masalah ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan pribadi antara keluarga yang kurang baik akan menimbulkan pada pekerjaan yang akan dilakukan karena akibat tersebut dapat terbawa dalam pekerjaan seseorang. Sedangkan ekonomi tergantung dari bagaimana seseorang tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan keluarga serta dapat menjalankan keuangan tersebut dengan seperlunya. Karakteristik pribadi dari keturunan bagi tiap individu dapat menimbulkan stres terletak pada watak dasar yang dialami oleh seseorang tersebut. Sehingga untuk itu, gejala stres yang dapat ditimbul pada tiap-tiap pekerjaan harus diatur dengan benar dan kepribadian seseorang. Yang berikut ada adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap suatu penilaian. Dalam hal ini, respon individu terhadap suatu perubahan yang ada di lingkungan yang dapat mempengaruhi keutuhan tubuh baik secara fisiologis maupun psikologis dalam perilaku adaptif. Nah, hasil dari perilaku ini dapat berupa usaha untuk mempertahankan keseimbangan dari suatu keadaan agar dapat kembali pada keadaan normal. Namun, setiap orang akan berbeda dalam perilaku adaptif. Ada yang dapat berjalan dengan cepat, namun ada pula yang memerlukan waktu lama, tergantung dari kematangan mental orang itu tersebut. Adaptasi terhadap stres dapat berupa adaptasi fisiologis, adaptasi
yang merupakan penyesuaian diri secara alamiah atau secara fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan dalam berbagai faktor yang menimbulkan keadaan menjadi tidak seimbang. Contoh masuknya kuman, penyakit tubuh ke manusia. Yang kedua ada adaptasi psikologi. Adaptasi secara psikologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah atau General Adaptation Syndrome. Adalah apabila kejadiannya atau proses adaptasi bersifat lokal. Contoh, seperti ketika kulit kita terinfeksi, maka akan terjadi di sekitar kulit tersebut, yaitu bengkak, nyeri, panas, dan lain-lain. Sifatnya lokal pada daerah yang terkena. Yang kedua ada GAS, General Adaptation Syndrome. Adalah apabila reaksi lokal tidak dapat diaktifasi, maka dapat menyebabkan gangguan dan secara sistematik tubuh akan melakukan proses penyesuaian diri seperti panas di dalam tubuh, berkeringat. Proses keperawatan stres, manajemen stres untuk perawat, manajemen stres adalah kemungkinan melihat promosi kesehatan sebagai aktivitas atau intervensi atau mengubah pertukaran respon terhadap penyakit. Fokus tergantung pada tujuan dari intervensi keperawatan berdasarkan keperluan pasien. Perawat bertanggung jawab pada implementasi pemikiran yang dikeluarkan untuk beberapa daerah perawatan. Untuk mencegah dan mengatasi stres agar tidak sampai ke tahap yang paling berat, maka dapat dilakukan dengan cara pengaturan diet dan nutrisi. Pengaturan diet dan nutrisi merupakan cara yang efektif dalam mengurangi dan mengatasi stres melalui makanan dan minuman yang halal dan tidak berlebihan. Dengan mengatur jadwal makan secara teratur, menu bervariasi, menghindari makanan dingin yang monoton karena dapat menurunkan kekebalan tubuh. Yang kedua ada istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur merupakan obat yang baik dalam mengatasi stres karena dengan istirahat dan tidur yang cukup akan memulihkan keadaan tubuh. Tidur yang cukup akan memberikan kegairahan dalam hidup dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Olahraga atau latihan teratur, olahraga dan latihan teratur merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan dan kekebalan fisik mental. Olahraga yang dilakukan dengan cara jalan pagi, lari pagi minimal 2 kali seminggu, tidak perlu lama-lama, yang penting menghasilkan keringat. Setelah itu mandi dengan air. Kemudian air hangat untuk memulihkan kebugaran. Setelah itu ada berhenti merokok. Berhenti merokok merupakan bagian dari cara menanggulangi stres karena dapat meningkatkan status kesehatan dan mempertahankan ketahanan dan kekebalan tubuh. Berikut, tidak mengonsumsi minuman keras. Minuman keras merupakan faktor pencetus yang dapat mengakibatkan terjadinya stres. Dengan tidak mengonsumsi minuman keras, kekebalan dan ketahanan tubuh akan semakin baik. Segala penyakit dapat dihindari karena minuman keras banyak mengandung alkohol. Kemudian ada pengaturan berat badan. Peningkatan berat badan merupakan faktor yang dapat menyebabkan timbulnya stres karena mudah menurunkan daya tahan tubuh terhadap stres. Keadaan tubuh yang seimbang akan meningkatkan ketahanan kekebalan tubuh terhadap stres. Kemudian ada pengaturan waktu. Pengaturan waktu merupakan cara yang cepat dalam mengurangi dan menanggulangi stres. Dengan pengaturan waktu, segala pekerjaan yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dapat dihindari. Pengaturan dapat dilakukan dengan cara melakukan latihan secara efektif dan efisien serta melihat aspek produktivitas waktu seperti menggunakan waktu dan menghasilkan sesuatu, dan jangan biarkan waktu berlalu tanpa menghasilkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang berikut ada terapi psikofarmaka. Terapi ini menggunakan obat-obatan dalam mengalami stres yang dialami dengan cara memutuskan jaringan antara psikoneuro dan imunologi sehingga stresor psikososial yang dialami tidak mempengaruhi fungsi kognitif, afektif, dan psikomotor yang dapat mengganggu organ tubuh yang lain. Obat-obatan yang digunakan biasanya digunakan dalam dunia medis yaitu anti cemas dan antidepresi. Kemudian ada terapi somatik. Terapi ini hanya dilakukan pada gejala yang ditimbulkan akibat stres yang dialami sehingga diharapkan tidak dapat mengganggu sistem tubuh yang lain. Yang berikut ada psikoterapi. Terapi ini dapat menggunakan teknik psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Terapi ini dapat meliputi psikoterapi suportif dan psikoterapi reedukatif, di mana psikoterapi suportif memberikan motivasi atau dukungan agar pasien mengalami percaya diri, sedangkan psikoterapi reduktif dilakukan dengan memberikan pendidikan secara berulang.